Halo teman-teman semua, aku Heru Ardi. Di channelku ini aku akan membahas seputar pengembangan diri. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai delay of gratification. Jika teman-teman semua pernah merasakan sulitnya menahan godaan, seperti susah menabung atau bahkan sampai impulse buying, mari kita kenal sedikit mengenai konsep delay of gratification. Konsep delay of gratification atau menunda kepuasan ialah kemampuan untuk menahan keinginan mendapatkan hadiah atau kepuasan sesaat demi mendapatkan hasil yang lebih besar di masa yang akan datang. Konsep ini mungkin terdengar sederhana, tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering kali kita sulit untuk menerapkan konsep ini. Apalagi kita hidup di dunia yang serba cepat, dipenuhi dengan goda-godaan untuk mendapatkan kepuasan instan seperti makanan-makanan cepat saji, belanja online, atau menghabiskan waktu di sosial media. Contoh klasik dari delay of gratification ini ialah the marshmallow test yang dilakukan oleh psikolog Walter Mischel. Di dalam eksperimennya, anak-anak diberi dua pilihan. Mereka bisa makan marshmallow satu sekarang atau menunggu beberapa waktu untuk mendapatkan 2 marshmallow sebagai imbalannya. Hasilnya, anak-anak yang bisa menunggu cenderung memiliki prestasi akademis yang lebih baik, lebih sukses dalam karir, dan lebih sehat secara emosional di kemudian hari. So, mengapa kemampuan untuk menunda kepuasan ini begitu penting? Kemampuan ini erat kaitannya dengan pengendalian diri. Dalam banyak situasi, pengendalian diri adalah kunci untuk membuat keputusan yang lebih baik dan mencapai tujuan jangka panjang. Contoh nyata dari konsep ini adalah ketika kita bisa menabung. Mungkin kita bisa membeli sesuatu itu secara instan atau langsung dari sekarang dengan uang yang kita miliki. Namun, uang itu kita bisa kumpulkan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat di kemudian hari dan memiliki value yang lebih tinggi di kemudian hari. Seperti mungkin kita bisa menyisihkan uang untuk berinvestasi dan membeli kebutuhan yang lebih besar yang akan datang seperti rumah atau hal yang lain. Bahkan mungkin kita bisa memiliki pendidikan yang lebih baik jika kita mulai menabung dari sekarang. Lalu bagaimana kita melatih konsep delay of gratification ini? Yang pertama, kita harus memiliki tujuan jelas. Ketika kita ingin menabung, maka tujuan penabung itu untuk apa? Misal ketika kita ingin menabung untuk membeli rumah, maka kita harus siapkan uang sejumlah rumah yang kita ingin beli. Lalu kita kumpulkan sedikit demi sedikit sehingga kita bisa membeli rumah tersebut. Yang kedua, menerapkan mindfulness atau kesadaran diri. Saat kita menyadari jika sesuatu yang kita beli atau yang ada di depan kita tidak sesuai dengan tujuan kita, maka kita harus memberikan benteng pada diri kita untuk tidak melakukan atau tidak mengkonsumsi atau bahkan membeli barang yang memang tidak bervalue bagi diri kita saat ini. Sehingga kemampuan mindfulness atau kesadaran ini sangat penting bagi kita. Yang ketiga itu menghindari godaan. Jadi kita hindarkan diri kita dengan godaan. Misal kita sudah terlalu sering belanja online, maka batasi notifikasi yang muncul dari HP atau jangan gunakan media sosial secara intens untuk menjadi hidup yang lebih sehat. Lebih sering membaca buku atau mendengarkan podcast mungkin yang bisa mengembangkan diri kita. Dari ketiga cara tersebut, kita akan mendapatkan manfaat di kemudian hari. Kita akan menjadi pribadi yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Misal, ketika kita menunda membeli kebutuhan yang tidak penting sekarang, dan kita bisa menyisihkan uang dan dapat berinvestasi, ketika kita ingin hidup lebih sehat juga, maka kita harus bisa mengkonsumsi makanan yang lebih sehat dan menjaga makanan kita. Itulah konsep delay of gratification menurut saya pribadi. Sekian pembahasan mengenai delay of gratification, sebuah seni memperbaiki diri dengan menahan diri. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir.
Semoga pembahasan ini bermanfaat. Sampai jumpa di sini. Tetap semangat berproses menuju versi terbaik dari diri kita.